Siapa? Ya kan memang dia dari sana juga udah kontak. Dia masih 4B di sana. Ya. Siapa? Ini kapitnya PTSP? Sekretaris? Nah, kucek-kucek urusannya ibunya. Iyalah. Balas dendam. Oh iya. Berapa tahun? Ayo siap. Oh iya. Gak apa ya? Iya. Saya sambil ini ngevlog apa maksudnya kita bincang-bincang ini pengalaman mengajar. Siap. Sambil ini apa namanya? Saya record untuk video record untuk ini apa namanya? Semacam ya kalau bahasa kerennya sekarang bisa dibilang podcast lah. Oh siap. Ya, Bisa Mas. podcast. Kalau saya sih memang ada kanal YouTube. Oh ya, nanti kita subscribe Mas. Iya. Ya paling kita ini aja ngobrol seputar Iya. pengalaman mengajar aja. Siap. Ya ini itu sih inti prinsipnya sih tadi nyambung yang kita tadi itu apa namanya kalau di kita itu kan jenis diklat itu ada banyak ya, maksudnya Yes. ada bidang lalu lintas, ada bidang sarana, ada bidang prasarana. Jadi setiap diklat itu dia punya klaster dan punya aturan main sendiri. Kalau yang memang lulusan dari STD sih, ya gue hampir semuanya ini bisa gitu. Tapi ya tergantung kembali kalau dia penugasannya di tempat lain setahun dia nggak pernah belajar itu memang harus di-refresh kembali. Tapi berbeda dengan orang yang basic yang dia dari latar belakangnya beda dan Iya. karena sebenarnya latar belakangnya beda tapi tidak pernah di situ atau misalkan mau dipromosikan misalnya gitu. Nah itu sih yang sebenarnya yang kita kalau kita di muka itu belum istilahnya belum terpatahkan dengan baik gitu. Iya. Kayak kita juga sebenarnya ya lagi gini-gini bincang-bincang ini kan kita apa namanya juga mau gali bagaimana penanganan tenaga pengajar, tenaga siswa, seperti apa gitu. Makanya tadi saya tanya apakah teman-teman sudah paham semuanya untuk dengan baik ini melaksanakan survei misalkan kalau manajemen pasti kan ada survei inventaris basic ya, inventaris jalan. Nah, setelah dia dapat teori di awal tentang misalkan tentang fasilitas penerapan jalan mulai dari rambu dan lain-lain, kemudian tahu trotoar. Tapi kalau dia kalau yang namanya misalkan kita mau inventaris jalan, kita cuma tahu walking measure gitu kan. Nah, walking measure memang sih dijalanin udah kelar. Nah, gitu kan kita jalanin dia dapat ukurannya. Cuman kan pada saat survei itu, misalkan seorang surveyor itu kan dia harus tahu misalkan kita mengukur trotoar itu di sini ada trotoar, ada curb, ada badan jalan. Nah ini harus tahu jangan sampai nanti diukur kemudian pada saat survei itu apalagi namanya inventaris ada satu orang yang namanya juru gambar. Oh iya. Nah kalau kita kan nanti kan kita mau masukin format data misalkan kayak gini kan kita hitung misalkan apa ngitung hambatan samping ataupun hambatan samping kan nanti ada terkoreksi. Nah terkoreksi itu nginputnya kan dari hasil survei inventaris. Kalau inventarisnya salah pasti datanya salah. Nah itu makanya kalau di manajemen ini kan sudah tingkat ahli. Kalau dasarnya dia misalnya dari awalnya itu meskipun yang lulusan SMK tadi kalau apa namanya inventarisnya nggak kuat nggak bagus datanya pasti salah semua. Nah itu maksudnya yang itu yang jadi di kita jenis diklat itu teknik survei lalu lintas itu dia satu jenis diklat tersendiri. Iya. Jadi inventaris itu benar-benar kalau dulu itu kalau dia manajemen kan sudah tingkat lanjutan nih. Kalau orang yang nggak punya basic di lalu lintas sama sekali, namun dia aja itu dia diklat orientasi dulu sebulan diklatnya itu. 1 bulan diklatnya di Pompawang yang dulu kalau dulu di sini tuh yang dulu kita awal-awal tuh bikin diklat orientasi LAJ dan orientasi LSD. Nah orientasi LAJ itu dia belajar survei juga belajar tetap juga ujung-ujungnya juga ke sini tapi kalau udah namanya ada manajemen itu udah istilahnya itu udah hitung-hitungan
kalau manajemen itu ya kalau itu udah advance lah gitu. Namanya karena kan manajemen sudah bisa melakukan memanage kan manajemen gitu. Nah kalau dia ada lagi yang namanya penilai analisa dampak lalu lintas. Iya. Gitu. Ada lagi manajemen rekayasa lalu lintas. Itu ada lagi yang dia tadi dasar orientasi gitu. Seperti itu. Kalau dia manajemen itu berarti dia sudah bisa melakukan manajemen katakanlah satu simpang bisa, misalkan manajemen ruas jalan bisa, kinerja segala macam sudah paham itu baru lakukan manajemen. Nanti ya itu biasanya sih itu kompetensinya dia sebagai manajer jadinya. Manajer di bidang rekayasa dan lalu lintas. Jadi kalau manajemen itu udah levelnya kepala seksi. Kalau yang sudah ikut bidang manajemen itu ya siapanya dia di situ sudah calon kepala seksi ataupun sudah menjadi kepala seksi tapi belum pernah ikut pelatihan. Betul. Nah itu sebenarnya. Sasarannya itu sebenarnya. Gitu. Sasarannya kita. Kalau yang masih basic ini yang misalnya survei-surveinya belum benar, teknik survei. Nah, teknik survei lalu lintas. Gitu. Ada lagi kalau dia hanya sebagai pengolah data, tapi teknik survei ada lagi pengolah data lalu lintas, pengolah data LAJ. Jadi nanti manajemen itu dia sudah bisa melewati survei, sudah bisa melewati pengolahan data, sudah bisa menyusun laporan, baru sebagai manajer. Makanya juga manajemen output nanti manajer, manajer itulah. Biasanya kan kalau di dinas-dinas kan ya apa namanya dinas-dinas ini kan apa namanya istilahnya seksi lalu lintas ya. Ada seksi angkutan, seksi lalu lintas, ada seksi gitu. Biasanya itu udah itu. Ya kalau saya sih sistem itu tugas saya itu ini mengkaji ulang kembali pembelajaran gitu. Jadi laporan pembelajaran hasil materi-materi pembelajaran dari teman pengajar tuh di tempat saya si baik dari instrukturnya, baik pelaksananya nanti dievaluasi di tempat kita Pelatihan instruktur itu minimal harus S2 itu. Sebenarnya kalau instruktur itu di kita itu sebenarnya instruktur itu nggak ada sih sebenarnya persyaratan S2 instruktur. Kalau dosen sih, kalau S2 itu sebenarnya untuk dosen. Kalau instruktur sebenarnya dia nggak perlu S2, cukup dia punya sertifikat kompetensi, kemudian jam terbang. Misalkan ini apa namanya instruktur kayak gini survei nanti ada instruktur survei itu instruktur sendiri. Iya. Nanti dia memperagakan bagaimana misalkan organizer memperagakan di lapangan begini teknik survei itu harus diperagakan, dipraktekkan. Kalau ya widyausara ataupun katakanlah dosen ya mungkin dia hanya ngasih tahu teori. Nah kalau begitu di lapangan itu udah instruktur semua. Kita megang alat apa itu yang praktekkan semua instruktur. Gitu, instruktur. Kalau kita counter di lapangan, sikap survei, cara duduk, gimana menulis survei itu semua instruktur. Nah, semua harus dipraktekkan oleh instruktur. Targetnya seperti itu. Jadi ya katakanlah survei gimana nih kita survei, terus katakanlah teknik survei kan kadang kan kalau survei itu kan counter dua nah pusing kan. Nah itu idealnya seperti apa gitu kan, katakanlah satu atau bagi-bagi. Kalau itu semua instruktur yang mempraktekkan di lapangan. Kayak ngukur jalan itu instruktur semua. Kayak ini pernah tahu nggak, kayak misalkan ada kecelakaan
sebelah kanan terus ada apa istilahnya ini apa istilahnya itu bukan rekayasa apa sih namanya itu kalau polisi itu biasanya olah TKP kan kalau cuma kecil doang areanya juga kecil itu tapi yang ngerjain banyak banget. Iya. Nah itu dia jadi memang gitu survei itu kelihatannya kecil tapi sebenarnya itu kalau di zoom itu gede itu banyak istilahnya kalau ya Kewenangannya. nah maksudnya ya itu jadi kadang-kadang yang survei gitu nggak bisa ditanganin sama satu orang. Bisa ini harus didampingi dengan instruktur begitu di lapangan tuh apa peserta itu memang harus didampingi dengan instruktur itu tugasnya kita mengevaluasi. Jadi evaluasi apakah cukup begitu praktek lapangan strukturnya gimana nanti kita evaluasi kalau misalkan dengan kondisi seperti itu misalkan kita pelaksanaan di luar kota dengan di tempat kita itu gimana nanti situ apakah karena kan instruktur kita kan semua di Mempawah kemudian kita pelaksanaan juga di luar kota nanti kita uji dengan instruktur kita di sana dengan teman-temannya di situ ya kalau istilahnya kita uji klinis ya maksudnya kalau di istilahnya ya sejatinya yang instruktur kita itu dia sudah kita kalibrasi teman-teman di lapangan ini anggapannya kita itu dia namanya terjun ke lapangan pasti banyak deviasi ya. Nah kita datang ini mengkalibrasi jadi instruktur kita itu yang kita kalibrasi terus gitu. Jadi begitu dia ke sini bisa saja dia sudah punya kompetensi itu misalkan dia D3 LAJ di sub tapi karena survei sering ke lapangan sering error apa segala macam kan ya namanya bukan dibilang bodoh enggak tapi ya karena capek di lapangan panas apa segala macam kan istilahnya kan butuh dikalibrasi ulang. Nah itulah kita harus sediakan instruktur yang dia istilahnya kalau dibilang tadi kalibrasi sudah teruji klinisnya gitu. Jadi begitu mulai dari sikap survei itu udah istilahnya benar semua. Jangan kalau istilahnya mendingan yang di riset ya ngapain jadi instruktur gitu. Coba meskipun ya katakanlah misalkan dia teman satu angkatan katakanlah junior tetap itu memang instruktur itu dia kompetensinya begitu. Jadi itu banyak banget yang khusus lalu lintas aja ada banyak ya ada teknik survei lalu lintas ada pengolah data LLAJ ada apa namanya ini penilaian analisa dampak lalu lintas ada manajemen rekayasa lalu lintas manajemen itu yang paling atas tuh yang top gitu. Karena kan kebiasaannya kalau SCTD kan apalagi kalau PKL wah pekerjaan satu kabupaten dikeroyok 10 orang itu sebenarnya ya berat ya sebenarnya ya kan nyaman kalau itu kan ya. Ada udah dua gitu. Nah biasanya kalau yang di kita yang kayak kalau yang sudah bertitel dokter itu survei ke lapangan kebanyakan ya, nggak mau maksudnya dia udah masuk di katakan juga itu dia udah masuk di bagian-bagian yang tertentu yang istilahnya ya boleh jadi pos-posnya mereka itu sebenarnya sebagai penguji makalah sebenarnya pos-posnya di situ bukan lagi untuk yang mengajar karena kalau apa namanya ya sebenarnya kita akui juga teman-teman cenderungan manajemen di kita ini yang dia titlenya S2 dokter di fakultas itu sebenarnya sudah sebagai penguji jadi yang mengajar itu instruktur nanti yang menguji yang S2 ataupun yang dokter diuji kalau mereka yang ngajar nanti yang uji siapa kan kita bingung gitu jadi ya tentunya masih banyak inilah kita makanya kita sering-sering kalibrasi teman-teman karena kan teman-teman juga kalau tadi mau ngajar rebutan iya kadang-kadang ada betul ya itu jadi butuh pembelajarannya kurang bercanda. Sekarang juga kan kalau apa-apa pretest semuanya serba teks ya. Betul. Nah, kalau namanya pretest itu nggak mesti harus teks. Wawancara juga bisa pretest. Misalkan
praktek juga bisa pretest. Nah kalau sekarang ini kan di teman-teman kita pretest itu harus pakai kertas, kemudian diisi esai atau apa gitu. Karena contoh ya, karena semua bisa ditekskan, tapi ada juga misalkan kita mau pretest orang tersebut menggunakan alat survei, penggunaan counter itu sudah pretest. Iya betul. Tapi sebenarnya bisa juga dibuat di gambar benar atau salah. Misalkan cara menggunakan ini mana yang benar juga bisa ditekskan juga. Tapi variasi lah. Kalau memang dia target outputnya adalah praktek, ya nanti dia kompetensinya praktek, ya nanti pretestnya terus dipraktekkan bisa. Tapi dikertaskan juga bisa. Ya masih nggak tahu. Kadang-kadang makanya itu kalau itu kita ini pengembangan evaluasi dan pengembangan diklat. Moga mas, kalau mau ngajar mas, Siap udah, mas. udah aja. Ya, makasih mas. Iya, siap, Apa siap. mas nama ininya mas? Ah, Channel kita. channel, ntar nanti saya ini, kita ini. Siap. Iya.